Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pilar penting dalam Islam, yaitu zakat. Zakat dalam hal ini bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Teman-teman tahu nggak? Zakat memiliki banyak sekali manfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Zakat dapat membersihkan harta kita, menumbuhkan rasa empati, dan mempererat tali silaturahmi. Nah, untuk lebih memahami tentang zakat, yuk kita simak penjelasan selengkapnya dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam video, coba perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menyebutkan makna zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dua, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Harapannya, setelah teman-teman mempelajari materi hari ini melalui video ini, teman-teman bisa memahami dengan baik makna zakat, kemudian makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar ya teman-teman. Nah, dari beberapa makna ini, teman-teman nanti akan bisa melihatnya di beberapa video yang terpisah ya. Oke, kita lanjut. Zakat adalah rukun Islam yang keempat ya teman-teman. Zakat merupakan kewajiban yang mendasar di dalam Islam, berupa kontribusi amal yang menjadi salah satu dari 5 rukun Islam. Dalam hal ini, zakat berfungsi menyucikan harta dan membagikannya kepada yang membutuhkan, membina rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Jadi penting sekali ya teman-teman peran zakat itu. Selain dia menyucikan harta kita, dengan berzakat kita sudah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selain itu juga kita telah membina rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Jadi peran zakat itu terutama untuk orang-orang yang membutuhkan itu sangat vital sekali. Jadi kebayang kalau seandainya kita nggak ada yang mau berbagi, dunia ini mungkin akan kacau ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pengertian zakat, definisinya yaitu zakat merupakan kewajiban finansial dalam Islam yang mewajibkan orang-orang yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Itu definisinya teman-teman ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan zakat itu untuk membersihkan ya. Jadi tujuan zakat itu untuk membersihkan dan menyucikan harta benda serta meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Apa sih yang disucikan? Maksudnya di situ adalah menyucikan harta benda yang milik kita, milik orang yang berzakat itu dari segala macam bentuk keburukan ya, mungkin dari hal-hal yang tidak baik. Nah, melalui zakat kita sudah membersihkan harta benda kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Kemudian yang perlu diingat, zakat adalah rukun Islam yang keempat, merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dan kewajiban berzakat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan atau penghasilan tertentu. Maka dalam hal ini mereka wajib mengeluarkan zakat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu teman-teman ya, beberapa pengertian tentang zakat, dari definisinya, kemudian tujuan zakat yaitu untuk membersihkan dan menyucikan harta benda. Terus zakat adalah rukun Islam yang keempat, di mana rukun Islam ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah mampu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, kewajiban berzakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dalam hal ini memiliki kemampuan, orang-orang yang kaya atau memiliki penghasilan tertentu. Maka dalam hal ini mereka wajib mengeluarkan zakat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya teman-teman ya. Berikutnya, dasar hukum zakat ada 3. Yang menjadi dasar hukum zakat itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, zakat diwajibkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu banyak ya kita mendapati
perintah zakat. Terus dalam hadis juga disebutkan kewajiban zakat yang diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ijma ulama. Nah, dalam hal ini teman-teman harus paham bahwa para ulama kita menyepakati bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu ada 3. Yang pertama zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi. Zakat mal maksudnya zakat harta benda ya teman-teman, seperti uang, emas, kemudian perak, barang-barang berharga lainnya, itu termasuk ke dalam zakat mal. Kalau zakat fitrah bagaimana? Zakat fitrah itu zakat yang wajib dibayarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga zakat profesi. Nah, zakat profesi ini zakat atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh seseorang. Oke ya teman-teman. Berikutnya syarat wajib zakat ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, dia haruslah orang Islam. Sebab dalam hal ini yang diwajibkan untuk membayar zakat hanya umat Islam. Jadi kalau teman-teman yang non-muslim itu nggak wajib ya. Kemudian yang kedua, merdeka. Zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang merdeka. Jadi kalau pada zaman dulu, zamannya sebelum Islam datang, itu kan ada perbudakan. Kemudian sebelum Indonesia merdeka juga terjadi perbudakan. Nah, para budak ini tidak wajib membayar zakat karena ketidakmampuan mereka dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, harta harus mencapai nisab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu harta yang dimiliki ini haruslah mencapai jumlah minimum teman-teman untuk diwajibkan zakat. Dan yang terakhir, haul. Nah, haul ini maksudnya adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang mau menzakatkan hartanya haruslah dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi kalau belum memenuhi syarat ini, maka dia nggak wajib untuk berzakat. Paham ya teman-teman ya? Nah, bagaimana sih perhitungan zakat? Ada 3 yang harus dipahami. Yang pertama, menghitung nisab. Menghitung nisab ini maksudnya kita menentukan nilai minimal harta yang wajib dizakati. Kedua, menghitung haul. Memastikan harta dimiliki selama 1 tahun penuh. Itu yang dimaksudkan. Terus yang ketiga, yaitu menghitung kadar zakat. Nah, dalam hal ini, kita menerapkan persentase zakat yang sesuai berdasarkan jenis hartanya. Oke. Pada siapa sih zakat disalurkan? Yang pertama, kepada fakir miskin. Mereka yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Itu yang disebut fakir miskin. Kemudian gorimin, mereka yang berhutang untuk kepentingan yang tidak maksiat dan tidak mampu melunasi. Kemudian yang ketiga, ibnu sabil. Ibnu sabil ini yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, itu ibnu sabil. Selanjutnya fisabilillah. Apa sih fisabilillah? Fisabilillah ini mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk di dalamnya yaitu untuk kepentingan pendidikan, untuk dakwah, dan untuk jihad. Kemudian ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam ya teman-teman, yang dalam hal ini mereka membutuhkan bantuan untuk memperdalam pemahaman agamanya dan memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, penyaluran zakat itu yaitu kepada riqab. Nah, riqab adalah budak yang ingin dimerdekakan. Hanya saja saat ini tidak ada lagi perbudakan, sehingga untuk riqab itu sudah sulit sekali menemukannya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat zakat. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mensucikan harta dari unsur-unsur negatif seperti riba dan kecurangan. Yang kedua, membantu kaum duafa. Zakat dalam hal ini memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memperkuat ukhuwah. Maksudnya apa sih ukhuwah itu? Ukhuwah itu tali ikatan silaturahmi ya antar sesama umat Islam. Jadi zakat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar umat Islam. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi
zakat itu merupakan kewajiban yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama. Dengan menunaikan zakat, maka kita dapat mensucikan harta, kita dapat membantu sesama, dan memperkuat persatuan umat. Baik teman-teman, jadi itulah materi tentang zakat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membekas ke dalam diri kita, bisa kita implikasikan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk dapat berzakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya apa yang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Fastaghfirullah khairat, nasallallahu minallah fatul hadid wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.